Gue itu sering banget ditanya, Kak, siapa sih tokoh yang jadi inspirasi hidup lo? Dan kayaknya orang tuh berharap gue bakal ngejawab nama ahli filsafat atau pengusaha terkenal gitu deh. Karena pas gue jawab bahwa idola gue adalah seorang tokoh di film animasi bernama Paman Airoh, orang tuh pada nggak percaya gitu. Padahal ya beneran gitu loh. Moto hidup gue tuh simple banget sebetulnya. Be the person Uncle Airoh knows you can be. Alias, jadilah manusia yang Paman Airoh percaya bahwa lu bisa melakukannya. Nah, di video ini gue bakal jelasin soal siapa itu Paman Airoh. Dan kenapa dari sekian tokoh keren di dunia ini, gue justru memilih seorang jenderal negara api di serial Avatar The Last Airbender sebagai teladan hidup gue. Dan kenapa menurut gue, lo semua harus nonton Avatar dan belajar dari Paman Airoh. Jadi pantengin terus ya satu video ini sampai habis buat menemani lo sebelum tidur. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya biar lo dapat video bermanfaat lainnya dari 1%. Buat kalian yang belum tahu soal Avatar The Last Airbender, gue kasih tahu dikit deh soal serial ini. Simpelnya, Avatar The Last Airbender adalah serial animasi paling keren yang pernah ada di dunia sampai saat ini. Sorry guys, gue fanboys abis guys. Kalau lo belum tonton, tonton deh, buruan, ada di Netflix. Jadi gini, singkatnya, cerita Avatar ini ada di sebuah dunia di mana ada orang-orang yang punya kemampuan buat mengendalikan elemen. Ada yang bisa mengendalikan air, tanah, api, dan angin. Awalnya, dunia ini baik-baik aja dan damai-damai aja. Sampai suatu ketika, negara api memutuskan buat menguasai dunia. Nah, di dunia ini ada yang namanya Avatar. Satu-satunya manusia yang bisa mengendalikan 4 elemen tadi. Masalahnya, pas negara api memulai petualangan mereka buat menguasai dunia, sang Avatar menghilang entah kemana. Dan ternyata yang terjadi adalah Aang, si Avatar, itu terjebak di dalam sebuah gunung es dan membeku selama 100 tahun. Ketika Aang terbangun setelah lepas dari kebekuan di gunung es, negara api udah berhasil menjajah hampir seluruh wilayah di dunia ini. Dan basically cerita dari serialnya yaitu, perjalanan si Avatar berusaha untuk menghentikan penjajahan negara api atas wilayah-wilayah lainnya. 100 tahun setelah dia membeku di gunung es, negara api sekarang dipimpin oleh seorang raja api bernama Ozai yang punya 2 orang anak. Seorang putri kesayangannya namanya Azula, dan anak laki-laki yang dia benci, namanya Zuko. Zuko ini sepanjang serial diceritakan sebagai seorang pangeran terbuang. Dia diusir dari negara api oleh ayahnya sendiri karena salah ngomong ketika rapat persiapan perang. Sang ayah yang melihat anaknya salah ngomong pas rapat sama para pimpinan militer nggak punya sedikit pun rasa ampun sama anaknya. Dia nantangin anaknya buat melakukan Agni Kai, sebuah duel 1 lawan 1 yang disaksikan sama banyak orang. Zuko nggak mau dong duel lawan bapak sekaligus rajanya sendiri gitu kan. Tapi ayahnya tuh nggak punya ampun, dia tuh ngehajar dan ngebakar muka Zuko. Begitu Zuko kalah, dia diusir dari sana oleh ayahnya. Dalam sekejap, status Zuko berubah dari pangeran jadi orang terbuang. Harga diri Zuko dihabisi oleh ayahnya sendiri di hadapan rakyat banyak. Terus, ya lu bayangin aja coba gimana rasa jadi Zuko kan? Kemarin pangeran, hari ini ujuk-ujuk jadi orang terbuang. Ya udah gitu. Zuko tuh udah ngerasa dirinya tuh kayak nggak ada harganya lagi. Udah kayak sampah yang nggak ada artinya di mata keluarga maupun rakyatnya. Dan ya udah Zuko jadinya mohon-mohon kan kayaknya buat diampuni dan dikembalikan ke kerajaan. Terus Raja Ozai kebetulan dengar bahwa Avatar yang udah 100 tahun hilang itu ternyata sekarang udah muncul lagi nih. Ya udah, dia kasihlah tantangan ke Zuko. Kalau Zuko bisa nangkap Avatar, maka Zuko boleh balik ke istana dan dia bakal ngebalikin kehormatan dan harga diri Zuko. Jadi ya itu, Zuko tuh menjalani hidupnya habis diasingin dengan cara dia berkeliling dunia buat mencari di mana Avatar sambil bolak-balik ngoceh soal kehormatan, harga diri, kembalikan ayah, lalalala gitu-gitu deh. Sepanjang masa pengasingannya inilah Zuko ditemenin sama Paman Airoh, kakak kandung dari Raja Ozai yang seharusnya jadi raja negara api. Paman Airoh ini tadinya adalah jenderal jagoan dari negara api. Saking jagonya, dia tuh sampai dijuluki sang naga dari barat. Dan kita actually bisa ngelihat kebijakan seorang Paman Airoh dari caranya dia ngebimbing Zuko sepanjang cerita. Airoh sadar bahwa Zuko tuh bertindak karena rasa sakit dan amarahnya. Akibat dia dulu direndahkan oleh ayahnya sendiri. Semua hal yang dia lakukan, termasuk memburu Avatar, itu dilakukan Zuko nggak lebih dari sekedar pelampiasan rasa sakitnya aja. Jadi ya, Airoh tetap nemenin Zuko mengembara mencari Avatar, meskipun nggak jarang nih.
Pas Zuko lagi down karena gagal, Iroh tuh suka nanya ke Zuko, siapa sih kamu sebetulnya? Dan apa sih yang kamu inginkan? Suatu ketika, Zuko dan Iroh bahkan pernah sampai dicap buronan dari negara api, dan mereka harus sembunyi di kota namanya Ba Sing Se, satu dari sedikit kota yang belum berhasil ditaklukkan oleh negara api. Dan tentu saja, Zuko ngedumel luar biasa secara rutin gitu kan. Kenapa sih gue harus jadi buronan? Kenapa sih gue harus ngumpet? Kenapa sih gue begini? Kenapa sih gue begitu? Kenapa sih ayah begini? Udah ngedumel lah ya kerjanya. Tapi di saat itu, justru Paman Iroh itu ngajak Zuko buat ngelihat kondisi mereka dari kacamata yang berbeda. Kayak, emang kenapa kalau mereka sekarang bukan lagi pangeran dan jenderal dari negara api? Emang kenapa kalau mereka sekarang harus tinggal di kota yang dikuasai oleh kerajaan bumi? Iroh pernah bilang kayak gini, life happens wherever you are, whether you make it or not. Hidup lo, itu tuh ada di mana lo berada, terlepas itu lo yang bikin atau bukan. Di saat mereka tinggal di Ba Sing Se, Iroh ngasih lihat ke Zuko bahwa ada cara lain buat hidup, cara lain untuk bahagia, dan cara lain untuk memaknainya. Iroh nggak lantas larut dalam kesedihan karena dia harus tinggal sebagai rakyat jelata, tapi dia manfaatin itu buat menjalankan salah satu passionnya yang nggak sempat diurus sepanjang dia jadi jenderal, yaitu buka warung teh. Nah, lucu kan? Jenderal tapi punya passion pingin punya warung teh gitu. Sekarang dia diasingkan malah dibuka warung tehnya. Selain itu, dia juga bantuin Zuko buat cari pacar gitu kan di kota Ba Sing Se. And guess what? Di masa-masa terjebak di Ba Sing Se inilah, Zuko untuk pertama kalinya sepanjang serial Avatar itu tersenyum. Setelah biasanya dia tuh kalau nggak marah ya sedih. Dan senyuman itu nggak ada hubungannya sama nangkap Avatar, nggak ada hubungannya sama harga diri, dan nggak ada hubungannya sama kehormatannya sebagai pangeran negara api. Dan ini hal yang gue pingin kalian semua ngerti. Bahagia itu bisa sangat-sangat sederhana sekali. Zuko berpikir bahwa hidupnya tuh baru ada artinya kalau dia bisa mengembalikan kehormatannya sebagai seorang pangeran dan dipandang baik oleh ayahnya yang selama ini nganggap dia sampah. Tapi kenyataannya, ya hidup kayak gitu justru bikin dia tersiksa. Dan yang bisa bikin bahagia Zuko, ya sebenarnya sesederhana itu aja. Dia bisa punya temen, bisa nemenin pamannya di warung teh, bisa ngobrol, bisa kencan. Ya udah, sesimpel itu aja sebetulnya. Dia juga pernah bilang gini, Pride is not the opposite of shame, but its source. True humility is the only antidote to shame. rasa bangga itu bukanlah lawan dari rasa malu, tapi justru itu sumbernya. Satu-satunya cara buat keluar dari rasa malu adalah dengan kerendahan hati. Dan ini menurut gue adalah sesuatu yang super duper penting buat kita semua pahami. Kita sering banget ngefokusin diri buat mengejar hal-hal yang bisa kita banggakan, kita pamerkan, dan kita sombongkan. Karena kayaknya kalau nggak punya hal-hal kayak gitu, takut malu aja rasanya. Takut kita nggak dianggap sama orang-orang tertentu di hidup kita. Tapi ya, sama kayak Zuko dan kehormatannya sebagai pangeran. Hidup dengan fokus ke situ, ya justru nyiksa kita kan? So what kalau nggak ada hal yang bisa dibanggakan dari diri ini? Apakah itu artinya kita nggak bisa dan nggak berhak buat bahagia? Ya enggak kan? Pengejaran hal-hal yang bisa kita banggakan dan pamerkan ini adalah lingkaran setan yang bikin hidup kita tersiksa sendiri di saat kita sebetulnya bisa bahagia dengan cara sederhana. Dan itu dimulai dari tadi, kerendahan hati. That's it. Ini juga sejalan sama kata-kata penting lainnya dari Iroh. Kekuasaan itu nggak sepenting itu sebetulnya. Orang bijak akan memilih cinta dan kebahagiaan dibandingkan itu semua. Dan itu yang selama ini gue tekankan di filosofi 1%. Bahwa kita semua berhak untuk bahagia. Kita semua berhak untuk dicintai. Dan tidak ada satu kewajiban pun untuk kita hidup berdasarkan keinginan orang-orang yang merendahkan kita. Dan inilah juga yang diajarkan Iroh ke Zuko. Pada akhirnya Zuko memilih meninggalkan ayahnya yang abusive dan bergabung dengan Avatar dan teman-temannya. Kenapa? Karena ayahnya hidup buat kekuasaan, buat kehormatan, dan itu menjadikan dia jadi toksik. Sementara Iroh dan Avatar justru memperjuangkan kebebasan, keharmonisan, dan kedamaian buat kebahagiaan orang lain. Iroh ngajarin Zuko dan ngajarin gue bahwa kita semua punya kekuatan untuk memilih bagaimana cara kita menjalani hidup. Bahwa tidak semua hinaan perlu dibalas dengan kebanggaan. Bahwa kita bisa bahagia di sini dan sekarang. Alih-alih menjalani hidup tersiksa hanya untuk menanggapi pandangan orang lain di atas kita. Lo nggak harus nunggu kaya atau sukses buat bisa bahagia. Lo nggak harus punya pasangan ala model buat bisa bahagia. Lo nggak butuh pengakuan dari orang-orang yang selama ini ngeremehin lo buat bisa bahagia. Dan itu adalah ajaran Iroh buat gue. Itu juga filosofi hidup gue yang gue masukin ke filosofi 1%. Dan itu juga prinsip dasar yang dipakai oleh mentor-mentor 1% ketika ngebantuin puluhan ribu orang yang udah terbantu sama program konsultasi bersama mentor 1%. Bahwa ada cara
supaya kita bisa bahagia dan lepas dari ketersiksaan pikiran yang kita ciptakan sendiri dengan mengatakan bahwa bahagia itu harus punya ini, bahagia itu harus punya itu. Enggak kok, lu bisa bahagia sekarang. Lu daftar konsultasi bersama Mentor 1%, dan mulailah kebahagiaan kalian dengan cara-cara sederhana yang mungkin selama ini nggak kepikiran di tengah hidup yang penuh tekanan ini. Dan itu semua bisa lu dapetin cuma dalam 75 menit sesi ngobrol berfaedah bareng mentor-mentor kita. Udah dulu ya, video udah panjang banget nih. Ntar gue diomelin sama editornya. Ya udah, gue Rizky dari 1%. Bye!